Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur, dan berterima kasihlah sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran ya Rabbi, syukran. Kenapa? Sampai detik ini Allah masih sudi hantarkan kita ke tempat yang mulia. Melihat betapa buruknya sifat kita, betapa sedikitnya amal kita, betapa rendahnya ilmu kita, tapi di antara sekian banyak manusia ini Allah pilih kita, Allah beri kekuatan kita untuk duduk di majelis yang mulia. Kenapa disebut majelis yang mulia? Tidak ada majelis yang lebih mulia dibandingkan majelis yang di dalam yang diucapkan firman-firman Allah, sabda baginda Rasulullah SAW, dan ada ta'lim ta'alum, belajar mengajar. Kemudian ada majelis atau perkataan yang saling mengingatkan kepada Allah. Itu adalah majelis yang lebih mulia daripada majelis-majelis yang ada di bumi. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah henti-hentinya jangan pernah bosan bersalawat tetap kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal sehari itu ada yang kita ucapkan untuk mengkhususkan diri untuk salawat kepada baginda. Kenapa? Kalau salat belum tentu diterima, sedekah belum tentu bersih hartamu, amalan yang lain, puasa, baca Quran belum tentu ikhlas. Terkadang hati ini masih pengen pujian, masih pengen dilihat, masih pengen dilulukan. Tapi namanya sholawat, Allah telah menjamin, mau khusyuk mau enggak, mau dalam keadaan wudu mau enggak, mau dia serius atau enggak, namanya sholawat pasti diterimanya. Inilah kelebihan sholawat. Kalau ibadah lain belum tentu, Pak. Caranya, habis caranya ikhlas apa enggak, pengen riya atau tidak. Kalau sholat ya, sholat pasti diterima. Dan kalau janjikan siapa yang satu kali bersalawat, gimana? 10 kali. Allah akan bersalawat 10 kali atasnya. Bayangkan, Tuhan yang menciptakan segala-galanya bersalawat kepada Pak Johar. Cair enggak? Cair lah. Allah yang menciptakan segala-galanya bersalawat kepada Apa Ohim. Apa enggak ngatung gitu? Narik keliling. Harusnya bangga dengan adanya sholawat. Ya baru level-level gubernur kalau ngomongkan kebaikan tentang misalnya sama Pak Epri, itu Pak Epri yang menurut PDAM itu saya suka sekali sama dia. Aduh, cerita sampai kampung kita pasti. Gubernur aja sayang sama saya, suka sama saya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat. Mau nggak Pak? Gimana caranya? Bersolawat kepada Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kebiasaan, jadikan kegemaran, jadikan hobi. Banyak orang-orang yang jadi wali gara-gara salawat. Terlalu cinta sama salawat. Bahkan baca aja nggak benar, salah. Nah, inilah kelebihan salawat. Mau tahu kisah Pak tentang salawat? Satu kisah ya. Ada rombongan ulama mau nyebrang sungai.
mau nyebrang laut katakanlah, yang tukang nyebrangnya kuli-kuli angkat ini mulutnya senantiasa komat kamit sallallahu alaihi wasallam, dia sholawat. Kamu baca apa? Saya baca sholawat. Gimana sholawat? Salah bukan gitu kata ulama ini, rombongan ulama. Salah bukan kayak gitu sholawatnya. Maka diajarkan sama rombongan ulama tadi sholawat yang benar. Pas kapal sudah jalan, udah jauh, tiba-tiba dikejar sama kuli tadi yang diajar sholawat. Pak Ustadz, apa katanya? Tadi saya lupa gimana sholawat tadi yang diajarkan tadi. Kaget semua ulama-ulama itu karena dia lari mengejar kapal itu nggak pakai apa-apa, lari ngijak air. Sudah, kamu nggak perlu benar, terserah kamu. Karena sholawat dia yang geletak-geletak mampu mendatangkan karomahnya. Jalan di atas air, dikejar itu kapal. Padahal salah-salah dia itu. Ini bagaimana kita Pak, yang katanya lidahnya mantap-mantap. Masih nggak mau sholawat? Apa perlu diancam nih? Yang ngancam malaikat Jibril langsung. Yang ngaminkan siapa? Nabi Muhammad. Gimana nggak pakam itu ancaman? Bagaimana ancamannya? Celaka orang yang ketika diperdengarkan namamu dia enggan bersolawat kepadamu. Doanya, doa siapa? Malaikat Jibril. Yang ngaminkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini tentang salawat memuliakan Nabi. Cukup ya? Materi belum masuk. Jadi materinya kemarin kita tambah, yang kemarin tentang kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, pentingnya sholat, bagaimana sholat itu bisa merubah kepribadian. Puncak-puncaknya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Apa dalilnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat itu sudah mampu menjadi jalan keluar dari setiap masalah. Kalau sudah benar sholatnya, sudah terbentuk batinnya sholat, maka sholat itu akan menjadi solusi untuk setiap permasalahan yang ada, apapun itu. Selesai dengan 2 rakaat sholat hajat, itu baru bagus, sudah bagus sholat, sudah benar. Kalau belum bisa datangkan sholat, belajar lagi sholat. Sahabat Nabi itu ada masalah, diselesaikan dengan sholat. Mungkin kalau saya ceritakan di kisah-kisah sahabat itu banyak yang nggak masuk akal. Banyak, bukan 1-2. Kalau nabi-nabi terdahulu bisa menghidupkan orang mati, mukjizatnya, nggak usah nabi, sahabat-sahabat nabi banyak ceritanya dengan sholat 2 rakaat hidup lagi anaknya yang sudah mati. Di tengah jalan untanya mati, nggak hidup lagi, dia nggak bernapas, sholat 2 rakaat hidup lagi untanya. Banyak itu termaktub dalam kitab-kitab yang sudah beredar. Tapi kalau diceritakan kayaknya nggak masuk akal. Ini kualitas para sahabat, bagaimana sholat itu menjadi jaminan untuk jalan keluar dalam setiap masalah. Ini kita kalau ada masalah gimana Pak? Dulu bingung, marah-marah, dibawa sholat tambah pusing. Nah ini kalau tambah sumpah, karena kita tidak mempelajari batinnya sholat. Penting batinnya sholatnya agar sholat kita menjadi
ampuh dan berkhasiat. Coba belajar sekali-sekali. Kalau ada masalah, pengen tahu gimana sih caranya menyelesaikan masalah dengan sholat. Jangan dengan duit, apalagi dengan marah. Tapi selesaikan dengan sholat hajat 2 rakaat. Cari yang mendatangkan masalah, yang membuat masalah. Cari zat yang bisa menyelesaikan masalah. Maka mintalah dalam sholat hajat. Sayyidina Ali mau makan, gak ada apa-apa, udah bersih di rumahnya, gak ada apa. Makan apa kita hari ini wahai sayangku, ngomong sama istrinya, gak ada apa-apa yang bisa dimakan. Sebentar saya sholat 2 rakaat. Sholat di masjid 2 rakaat, pulang ke rumah gilingan gandum mutar sendiri. Nggak berhenti mengeluarkan gandum di wadah yang 1 nampan penuh, 2 nampan penuh, belum berhenti 3 habis penuh semua isi nampan. Penasaran saya, tidak dibukanya, maka berhenti itu gilingan gandum. Ketika diceritakan kepada Nabi, wahai Nabi, gilingan gandum saya mutar sendiri karena ini itu. Dicerita apa jawab Rasulullah? Seandainya nggak kamu buka di penutup gandum, pasti dia akan menghasilkan gandum sampai hari kiamat. Kenapa? Perbaiki sholat. Ya Pak ya, apa yang harus diperbaiki? Sholat. Dari gerakan, dari bacaan, kemudian dari tertib caranya. Datangi ulama. Kalau nggak suka ulama tempatan, ya undang ulama luar. Yang penting belajar. Ini masalahnya jangan disalahkan lagi ketua. Nanti di akhirat pada nuntut sama ketua. Ketua sudah menyiapkan jawaban. Ustaz sudah kami sediakan taklim dan tiap minggu, tiap hari jadi. Dasar mereka yang nggak mau. Nah itu hujah ketua nanti di akhirat. Kalau dituntut sama warga ini enggak memimpin dengan cara yang baik tentang keilmuannya. Ya Pak Ketua ya. Ustaz sudah didatangkan, AC sudah dipasang, lampu. Zaman dulu mau belajar agama itu sulit, pakai lampu semprong. Jauh jalan kaki, pulang hidung hitam. Sampai tempat pengajian bukan dikasih makanan minuman kayak kita ini, dikasih rotan, disebar. Dan tua mungkin pernah ngerasain ngaji kayak gitu. Salah satu huruf disebar tangannya, ngadu ke rumah sama mak bapak ditambahin. Sekarang sudah dinikmatkan, tinggal mau apa enggaknya. Hati-hati. Kita semua ini harus semua punya niat belajar sampai mati. Jangan pernah berhenti niat itu belajar. Karena kalau kita menghentikan niat belajar kita akan dipastikan dikenakan tuntutan kesempurnaan dalam ibadah. Harus sempurna ibadah kita. Tapi beda kalau kita masih belajar, mau salah dalam pengamalan agama, pengamalan ibadah, akan diampunkan. Maklum namanya masih belajar tempatnya salah. Tapi kalau sudah nggak mau belajar, kita akan dikenakan tuntutan kesempurnaan dalam setiap ibadah kita. Susah Pak ngari sempurna ibadah. Ini sholat. Kemudian cari ilmu bagaimana senantiasa hidup kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap kesendirian, ada masalah, tidak ada masalah. Setiap berjalan, setiap duduk, setiap berbaring,
Bahkan dalam mimpi pun kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cari ilmunya. Ada masalah ingat Allah, enggak ada masalah ingat. Senang ingat Allah, susah ingat Allah. Cari ilmunya. Ilmu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Siap semua? Ya, insyaallah siap. Ya, belajar terus bagaimana caranya Allah itu bertahta di hati ini. Jangan cewek terus, kerjaan terus, duit terus yang ada di hati. Bagaimana Allah yang bertahta di hatinya? Maka kita akan menguasai segala-galanya. Kalau perempuan yang bertahta di hati ini, kita akan dikuasai, Pak. Tapi kalau sudah Allah yang bertahta di hati, kita menguasai segala-galanya. Yang mana pilihannya? Enak, yang mana yang enak? Enak Allah. Kalau pekerjaan sudah di hati ini, kita akan susah, ketakutan dan capek yang didapat. Tapi kalau sudah ada Allah dalam hati, mau gimana juga enak aja dunia ini. Siap insyaallah ya? Nah, ini mengulang yang kemarin biar lebih pakar. Cukup ya? Allahu a'lam bishawab. Pas ini ngajak. Ada pertanyaan? Sweet dulu, yang mana dulu? Berapa bacaan sholawat itu sesuai dengan bacaannya sholawat. Selain dari sholawat yang di sholat, semua sholawat, mau sholawat jenis apa, mau sholawat nariyah, sholawat tibyan, sholawat apapun yang dibuat para ulama itu bagus dan benar. Tapi kalau simpelnya biar nggak memberatkan diri, Allah cukup Allahumma sholli ala. Mau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina boleh, jangan ribut, yang penting sholawat. Mau pakai Sayyidina tapi nggak banyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Panjangan tak, Allahumma sholli ala Muhammad, cukup, bisa juga, tapi nggak sempurna. Pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh, apalagi tambahin wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Nah, sama sahabatnya juga, sama keluarga dan sahabatnya juga. Tapi untuk kita saya tahulah, nggak usah panjang-panjang, yang penting rutin. Yang mana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting rutin, minimal di kantor kalau nganggur daripada ngomongin orang, sholawat minimal. Malam-malam daripada duduk depan rumah dan berbaju, minimal sholawat. Jadilah apa? Sholawat tabungan hari akhir dihitung nanti, Pak. Jangan main-main. Ada hadis, meskipun doa itu benar dari Rasulullah. Siapa yang bersalat 1000 kali setiap harinya, dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Barang siapa salat 100 kali setiap harinya, Allah akan selesaikan setiap permasalahan di dunia. Beres itu 30 permasalahan di dunia, 70 permasalahan di akhirat. Nah, itu tentang selawat ya. Mau gimana juga bagus selawat. Yang cari yang sesimpel mungkin, semudah mungkin. Jangan mempersulit diri. Ya. Allahumma sholli ala, pakai ain ya. Allahumma. Nanti kita benar-benar selawatnya kalah sama orang yang
salah-salah tapi rutin. Nah, dia jadi wali duluan. Laju ke kantor terbang nanti Pak Epri nanti. Perintahkan sama istri-istrimu untuk senantiasa bersolawat. Ya, perintahkan sama istri orang untuk bersolawat. Istri saya itu udah berapa tahun dia rutin bersolawat. Seharinya 3.200 kali, 3.100 atau 3.200. Sementara itu kan dia targetnya 124.000 selama setiap 40 hari. Ya harus menyelesaikan 124.000 selama. Kalau istri kita nggak punya amalan apa-apa untuk dia malam puasa nggak bisa, baca Quran nggak kuat, minimal sholawat. Ya Pak ya, minimal tanggungan kita sudah terlepas untuk nafkah batinnya. Itu nafkah batinnya. Nafkah batin itu bukan berenang malam-malam itu nafkah lahir. Ya, nafkah batin itu yang tidak nampak, namanya batin tak nampak. Kalau yang nampak bisa dirasakan, ada barang keluar, itu lahir semua itu. Di sana ya, paham ya Pak ya? Allah sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting rutin, mulailah dulu minimal 10 kali sehari. Kalau udah naik 10 hari, naik 100 kali. Udah 100 setiap habis sholat 100. Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada saya untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan. Bahaya ini kalau kita nggak dengar. Selawat terus. Jadi saya sampaikan bebas ya, saya mau Wudu nggak wudu bebas. Jalan nggak masalah kan? Tapi jangan di dalam WC. Kalau dalam WC ngomong aja nggak boleh, apalagi sholawat ya. Dalam WC bebas. Kalau sholat mau dalam keadaan perjalanan, wudu nggak wudu. Ini diamalkan. Cukup ya, Pak Benny. Saya bertanya untuk abdulnya sholat hajat itu waktu yang dikatakan itu malam atau siang hari. Terus yang kedua, cara berdoa jika kita mendapatkan masalah dengan sholat hajat ini bagaimana? Punya supaya permasalahan itu sama Allah bisa selesai. Ya. Terima kasih. Seabdul-abdulnya sholat hajat itu ketika kamu dapat masalah. Nah, waktunya kapan? Jawab kapan kamu dapat masalah. Nggak mesti dia nunggu malam. Nggak, setiap ada permasalahan yang berat nimpa batin ini, maka larilah kepada Allah. Kayak teman kita jual apa? Beli ruko baru DP gak laku-laku duit apa, ya Allah gimana caranya ngelapan? Larinya kemana? Ke sholat tahajud doang, gak berhenti dia. Udah habis, sudah buntu akal. Kayak mana cara nyelamatin duit DP 150 juta, ya Allah duit gak ada lagi. Dihantam sholat gak berhenti. Ada orang nawar tiba-tiba 500 juta, nawar cuma 5 juta ditawar. Ini kemampuan sholat, khasiat sholat. Sholat kalau ada masalah, sholat, minta dalam sholat, selesaikan masalah saya. Nggak ada jalan lain, nggak bisa saya pikirkan lagi. Menyerah, tanda menyerah. Ini kadang kenapa orang doa nggak dikabul? Mintanya main-main. Jangankan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Bapak-bapak ini ya, ke rumah Pak Johan. Kalau Pak Jan, enggak dikasih kalau caranya kayak gitu. Dikasih nggak Pak Jan? Pak Jan, enggak sampai di sini. Dikasih nggak kira-kira? Ya. Pasti Pak Jan nggak main-main, pasti. Enggak kayak dikasih.
Tapi kalau sudah nangis, tolong dipegang kakinya. Kalau kayak gitu nggak mungkin kalau ada nggak dikasih, kalau udah nangis bersimbah air mata. Benar Pak Jan? Kesian pula kalau ada pasti dikasih. Cara minta itu menentukan dikabulkan atau enggak. Kita ini terkadang main-main minta. Habis Rabbana atina fid dunya hasanah udah pulang langsung. Main-main ini mintanya ini. Maka kesungguhan dalam meminta itu penting. Minta dengan hati, sepenuh hati, tangisin Allah itu. Kalau kita minta sambil nangis, pasti dikasih karena Allah Maha mengabulkan setiap doa. Minta, kadang minta. Belum ada doa saya yang ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum pernah. Belum ada, rata semua dikabulkan. Kalau mintanya sungguh-sungguh. Angkat tangan, tangisin tiap malam. Nyerah, saya nggak bisa lagi ya Allah. Cuma Engkau yang bisa menyelesaikan masalahnya. Habis buntu akal saya. Pernah nggak minta sungguh-sungguh kayak gitu? Belum. Rutin aja. Artinya tahu nggak yang penting doa. Ya, kalau adab meminta harus sungguh-sungguh. Luapkan semua perasaan dan mintalah dengan hati yang penuh pengharapan. Berharap sama satu-satunya zat yang bisa diharapkan. Aku meminta pada yang suka memberi. Rahayu Allah, buat itu pujian bagus-bagus. Kalau bisa buat syair dalam doamu, rayu dulu Allah, puji dulu. Pak Jahan, aku ni kalau buntu, katalah tempat aku berkawan ini. Boleh Pak Jahan ni lah. Pertama dipuji, baru habis sudah dipuji tangisin. Senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waktunya kapan? Kapan pun. Tapi kalau siang malu menangis dengan orang, empat malam. Siap ya? Belajar menyelesaikan semua masalah melalui sholat. Allahu a'lam. Cukup ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa teman-teman kita, dosa jemaah masjid Khairul Syuhada, tetangga blok kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita semua. Maafkan semua kesalahan kita, maafkan semua kesalahan dalam ibadah kita, dan matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kita dalam keadaan yang paling baik, yang paling suci, di tempat yang terbaik, dalam pengorbanan terbaik, dan iman dalam posisi yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan Allah telah ridho kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.